sahabat budaya, saya Astrid Sri Haryati, founder dari Terra Lumen, Biro Konsultan Perencana dan Perancang Ruang Kota dan Bangunan, dan Yayasan Bentang Ruang Bumi, penggerak dan penggagas placemaking, ruang berwawasan ramah lingkungan. Senang sekali saya menjadi bagian dari program Pekan Kebudayaan Nasional 2020, yaitu inisiatif program tahunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di tahun 2020 ini, PKN bertemakan Tutur, Kultur, dan Luhur. Konferensi ini diharapkan membawa kita semua untuk berdiskusi, bertutur, mengenai aspek-aspek kultur dan budaya kita yang datang dari dalam diri kita dan kemudian diangkat untuk masyarakat sekitar. Pada sesi berjudul Membangun Tanpa Merusak ini, saya akan menyampaikan dengan singkat bahwa kita semua adalah menjadi bagian dari gerakan perbaikan kualitas hidup, tetapi juga yang merangkul alam di sekitar kita. Sebenarnya apa itu membangun? Membangun adalah upaya meningkatkan kualitas fungsi dan kenyamanan ruang-ruang yang kita perlukan sehari-hari untuk kebutuhan kita semua. Baik yang berskala nasional seperti infrastruktur transportasi sampai dengan fasilitas lingkungan seperti taman warga dan jalur pejalan kaki. Yang sering terlupakan adalah dampak dari kegiatan pembangunan ini. Tentunya yang kita inginkan adalah membangun tanpa merusak. Sebenarnya komponen apa saja yang biasa diperlukan dalam pembangunan? Yang pertama adalah fungsi untuk penggunanya, dan yang kedua adalah manfaat. Tetapi dalam tema membangun tanpa merusak, manfaat yang harus didapatkan harus lebih luas skalanya. Nah, mari kita lihat sebuah diagram ataupun alat yang sering perencana dan perancang gunakan bersama dengan warga dan semua pemangku kepentingan terhadap pengembangan kualitas lingkungan hidup kita. Sebuah diagram yang digunakan oleh banyak pihak ini bisa dilihat dari dua lensa. Pertama adalah lensa kualitasnya. Yang di tengah adalah di mana ruang itu memiliki 4 karakter. Yang pertama adalah memiliki fungsi dan aktivitas yang baik. Yang kedua, nyaman dan memiliki identitas dan karakter yang baik pula. Kemudian memiliki akses dan konektivitas yang tinggi. Dan yang keempat dan yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana nilai sosial dari ruang-ruang tersebut. Itu adalah kualitas yang perlu kita jaga semua. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan pembangunan, perbaikan, maupun penjagaan ruang lingkungan hidup kita? Untuk kita semua sebagai warga dari ruang hidup bersama, ada berbagai alat yang bisa digunakan. Contohnya dalam diagram ini adalah lingkaran di luarnya lagi, yaitu terkait bukan hanya kualitas, tetapi kuantitasnya. Sesuatu yang bisa diukur. Contohnya, untuk agar bisa mendapatkan fungsi dan aktivitas yang baik, tentunya bisa dilihat apabila kegiatan itu menyenangkan, membuat warga aktif dan spesial, dan memiliki fungsi yang mendukung juga karakter dari kearifan lokal yang dimiliki oleh lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Di luar itu, untuk fungsi dan aktivitas bisa dilihat bagaimana misalnya kita menghitung jumlah dari kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam ruang tersebut. Bagaimana penggunaan lahan dan nilai-nilai dari penggunaan lahan dan pengembangan kualitasnya sendiri. Kalau kita lihat tentang aspek kenyamanan dan identitas, tentunya bisa kita lihat dari hal yang kita bisa ukur, yaitu bagaimana apakah aman ruangnya, apakah bersih, apakah hijau dan asri, apakah bisa dicapai dengan berjalan kaki,
Dan seperti contohnya berbagai lingkungan hidup dan ruang kota maupun desa kita yang memiliki estetika yang sangat unik sesuai dengan karakter lokalnya. Hal-hal yang bisa diukur sebagai contoh adalah statistik dari kegiatan yang mungkin negatif. Sanitasi, bagaimana kondisi bangunannya, bagaimana data-data dari lingkungannya, apakah air hujannya ditampung dengan baik, apakah temperatur buminya bisa dijaga dengan contohnya menanam pohon dengan lebih banyak lagi. Dan berbagai hal-hal dan strategi yang bisa diukur bersama. Kalau kita bergerak ke arah akses dan konektivitas, bagaimana hal dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu terhubung dengan baik, bagaimana terjadi dengan lokasi maupun kedekatan dengan fasilitas pendukung, bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut itu dengan mudah bisa dibaca oleh pengguna dan dicapai dan bisa digunakan dengan baik. Cara berhitung ataupun mengukur kinerjanya bisa melalui data trafik ataupun kemacetan. Hal-hal terkait penggunaan transportasi publik, bagaimana aktivitas dari pejalan kaki, bagaimana pola penggunaan parkir, itu salah satu yang kita bisa ukur bersama. Apabila kita ingin melihat karakter kualitas sosial dari ruang kita, apakah memiliki kemampuan untuk merangkul berbagai budaya, mendukung kegiatan berwarga, dan berbagai hal yang membantu hubungan kita sesama manusia. Hal yang bisa kita ukur bersama untuk memastikan kinerjanya itu adalah dilakukan dengan baik. Contohnya, berapa banyak pihak ataupun kelompok melakukan kegiatan volunteer dan membantu sesama. Bagaimana kegiatan di malam hari dan bagaimana kehidupan di area publik kita yang diukur dengan sangat positif. Alat ukur ini ataupun pegangan ini bisa digunakan oleh kita semua, baik sebagai pengguna maupun sebagai administrator ataupun pihak-pihak yang membangun dan mengelola. Karena itu, kualitas maupun kuantitas dari berbagai komponen-komponen ruang tersebut dapat menjadi pegangan kita semua. Nah, kembali terhadap aspek kegiatan membangun tanpa merusak, di dalam pemikiran maupun aksi ini yang harus dilihat adalah, sekali lagi, selain fungsi untuk penggunanya adalah manfaat, dengan catatan manfaat yang lebih luas, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kita semua. Hal yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa melakukan itu sehari-hari dan menjadi bagian dari gerakan ini dari Sabang sampai Merauke, dari kota, desa, dan semua ruang-ruang di antaranya. Dengan mudah, saya ingin mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Kakak, adik, semua, untuk melihat ke sekeliling kita. Selain melihat ke diri sendiri dan memahami bahwa kegiatan yang kita lakukan, perilaku kita dan keputusan kita bukan hanya memberikan dampak kepada diri sendiri, tetapi juga dampak yang lebih luas. Kita harus dengan jelas dan pasti melihat dampak dari aktivitas maupun kegiatan kita tersebut. Nah, contohnya, kita semua selalu tentunya pernah melakukan selfie terhadap diri sendiri. Bagaimana kita coba agar kita lakukan panning, kita keliling dan melihat lingkungan di sekitar kita. Kita sebagai foreground dan lingkungan kita sebagai background. Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau lingkungan menjadi foreground kita, di latar muka kita, lalu kita semua menjadi latar belakang dari lingkungan kita. Stewardship ataupun penjagaan dari lingkungan ini bukan hanya sekedar agar
setiap hari merasa nyaman hari ini, tetapi memastikan agar kita akan terus nyaman dan aman dan sehat seterusnya, dan juga untuk generasi kita seterusnya. Nah, ada berbagai cara untuk melakukan ini, baik sendiri maupun berkelompok. Tentunya dari skala warga, di kota, desa, dan ruang-ruang di antaranya, ada banyak kegiatan yang bisa dimulai, tidak harus menunggu acara-acara nasional dan acara-acara khusus. Hal-hal yang bisa dimulai dengan mudah, sebagai contoh, memastikan penjagaan kualitas air kita dan juga menjaga kualitas udara kita. Caranya adalah memastikan kita tidak menghasilkan sampah lebih dari yang seharusnya. Sampah-sampah tersebut lebih banyak terbuang ke sungai dan ujung-ujungnya akan terbuang ke laut. Nantinya, kegiatan ataupun aktivitas kita yang berdampak di bumi kita terus akan memberikan dampak ke lautan kita juga. Saya berharap kita semua terus bisa melakukan penjagaan ruang-ruang kehidupan kita, baik untuk keamanan, kenyamanan, dan kesehatan kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Satu hal yang ingin saya tambahkan kembali adalah membangun tanpa merusak bukanlah program pemerintah. Ini adalah inisiatif yang perlu dilakukan oleh kita semua, untuk kita semua, dari kita semua. Upaya yang dilakukan tidak sulit, penjagaan terhadap kualitas air dan penjagaan dari kualitas udara kita. Air itu selalu akan ada, bergerak mengalir, baik yang jatuh di lingkungan kita maupun yang kemudian mengalir ke tetangga-tetangga kita. Apabila dampak dari kegiatan kita bisa kita pastikan terjaga di dalam lingkungan kita saja dan tidak memberikan dampak negatif untuk tetangga kita contohnya, itu sangat luar biasa. Hal-hal lain yang bisa kita lakukan adalah mencari informasi yang tepat berdasarkan sains, berdasarkan fakta terhadap hal-hal yang memang perlu kita lakukan bersama. Jangan terbawa dengan informasi yang kurang baik dan tidak berdasarkan fakta yang tepat. Karena itu, di dalam Pekan Kebudayaan Nasional ini banyak sekali hal-hal yang dibagikan dan di-sharing kepada kita semua. Saya sendiri pun banyak belajar dari rekan-rekan yang memberikan wawasan dari berbagai lensa terhadap penjagaan kehidupan kita. Kembali lagi, membangun tanpa merusak adalah untuk kepentingan kita semua. Dimulai dari pemahaman fungsinya itu apa, lalu manfaatnya itu skalanya harus lebih luas dari sekedar untuk diri sendiri. Alat yang tadi saya sampaikan, sebuah diagram yang memberikan pemahaman terhadap kualitas yang baik terhadap ruang yang perlu kita jaga, yang disertai dengan kemampuan kita untuk memperhitungkan ataupun melihat kinerja dari hal-hal yang kita lakukan dengan cara mengukur. Itu adalah sesuatu yang luar biasa penting. Akhir kata, di dalam PKN 2020 ini, saya ingin menghimbau sebagai arsitek, sebagai perencana dan perancang ruang kota dan bangunan, dan yang memimpin sebuah yayasan yang membangkitkan maupun mengajak warga bersama-sama untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Banyak hal yang kita bisa lakukan bersama. Membangun tanpa merusak adalah upaya kita semua untuk kita semua. Terima kasih. Nantinya, seluruh rangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020 akan dapat ditonton sepanjang bulan November 2020, mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan rangkaian acara ini
akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital mulai dari televisi hingga layar video streaming. Sesi ini nantinya bisa dapat ditonton dalam salah satu sesi pada rangkaian acara konferensi. Akhir kata, salam untuk seluruh sahabat budaya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu.